Baik, selamat malam semuanya. Akhirnya kita menemukan tempat yang luar biasa, yaitu Singgah Kopi di sini. Di mana kedai kopi yang kita tahu biasanya sebuah kedai itu disajikan dengan musik, ya. Di Singgah ini alhamdulillah sedikit berbeda. Jadi nuansanya juga berbeda. Mudah-mudahan ini adalah suatu terobosan yang baru untuk pemuda yang lebih giat lagi untuk mencari suatu kreativitas. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman manajemen pendakian, atau bisa dibilang dengan manajemen pecinta alam. Cuman di sini saya sedikit kurang setuju ya. Kurang setujunya kenapa? Tentang pencinta alam. Karena pencinta alam itu identik dengan perusak alam. Jadi masing-masing ya. Kalau misalnya rekan-rekan, abang-abang, bangga ini setuju dengan pencinta alam, silahkan. Tapi untuk pribadi saya nih ya, saya lebih condong dengan penggiat alam, bukan pencinta alam. Karena pencinta alam lebih condong ke perusak alam. Oke, tidak berlama-lama lagi karena temanya di sini kita nanti akan berdiskusi, ngobrol bareng, disebut podcast, bukan podcast ya, disebut ngopi. Kita sambil dengerin orang lagi bahasa Serdang cacahan ya, cacahan. Mudah-mudahan ini ada faedahnya, walaupun dalam hati saya apaan ini, acara apa, tidak berfaedah sekali di sini ya. Tapi mudah-mudahan ya ada sedikit ilmu dan yang bisa diambil setelah pulang dari sini. Dan tidak enak rasanya kalau saya ngobrol di sini sendirian ya, rekan-rekan, abang-abang, mbak-mbak, para suhu mungkin ya yang sudah jadi penggiat alam bertahun-tahun. Jadi saya di sini minta tolong dan kesediaan waktunya untuk suhu kita, mungkin yang sudah tahu orangnya, yang bisa dibilang kalau Rinjani punya agam, Panongan juga punya ya, Panongan juga punya kayak agam Rinjani. Yuk kita panggil aja Bang Nunu, silahkan Bang Nunu, ditunggu di sini. Ya addressnya buat Bang Nunu, agamnya Panongan. Halo, sehat Bang Nunu. Oke, tidak berlama-lama lagi. Jadi mbak-mbak, abang-abang, rekan-rekan bisa sambil menyicipi kopinya, hidangannya di sini silahkan. Kalau yang belum pesan silahkan pesan sambil mendengarkan pengalaman. Kita akan berbagi ilmu, diskusi tentang giat alam ya. Terus kemudian nanti di akhir ya, nanti di akhir perlu dicatat, ini adalah kegiatan pertama, dan mudah-mudahan seterusnya akan selalu ada ya. Di akhir juga kita akan membagikan door prize. Apa door prize-nya? Yang namanya door prize rahasia. Nanti akan dipilih oleh Bang Nunu, agamnya Panongan. Oke, tepuk tangan buat Bang Nunu. Nanti di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Kita diskusi santai aja di sini sambil menyicipi ngisi malam mingguannya. Sebelumnya mungkin yang belum kenal dengan Bang Nunu, boleh kita perkenalkan dulu. Bang Nunu ini namanya siapa? Kenapa bisa dipanggil Bang Nunu? Bang Nunu itu dari mana? Pengalamannya awal mulanya gimana? Kok bisa jadi penggiat alam gitu? Ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu sama Bang Nunu. Silakan Bang Nunu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Em, ini maaf dari mana aja ya yang datang? Bisa cung tangan? Oh dari Cikupa, dari Serdang, cung. Ada dari Serdang. Ada rekan saya dari Baduy. Oh ada dari Baduy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nunu. Oh, kalau aslinya mah jangan ya. Saya Nunu, biasa dipanggil teman-teman di kegiatan penggiat lu Nunu Kawe. Nunu Kawe. Iya, Palsu. iya Nunu Kawe biasanya. Saya tinggal di Ciakar. Kalau yang dari Cikupa, dari Panuman, tahu lah kalau Ciakar mah ya. Perkenalan sih gitu aja sih. Oh gitu aja. Jadi Bang Nunu dari Dari Ciakar. Ciakar. Oke Bang Nunu, saya mau bertanya soal, saya kan kenal Bang Nunu baru beberapa tahun kebelakang ya. Oh iya. Sebelumnya saya kenal Bang Nunu itu hanya sekedar Nunu anak geng motor bako gitu kan. Wih, banget pakai motor. Anak bako gitu ya. Ternyata setelah mengenal lebih dekat, Bang Nunu ini giat alamnya lumayan sudah jauh juga gitu ya. Awal mula Bang Nunu ikut giat alam itu dari tahun berapa? Eh, saya mulai itu dari sekolah ya. Zaman sekolah itu 2002 mulai kenal tentang Giat alam. explore ya, masalah explore. Sama kalau dulu kan pecinta alam ya. Ya. Sekarang makanya dikasih ke penggiat alam karena ya kata Bang Renal tadi identik dengan merusak. Identik dengan merusak alam. Makanya diganti dipelajarin jadi penggiat alam. 2000 awalnya sih dari teman-teman ya, pada awal biasanya kita di pramuka sebenarnya. Awal basic pramuka. Terus ada anak-anak kalau liburan itu yuk kita nge-BM yuk. BM. nge-BM yuk buat ke Sukabumi, kadang ke Garut kan anak-anak sering BM. Itu baru tuh kenal itu. Mulai oh ternyata kegiatan ini seru juga akhirnya kan Memacu adrenalin. memacu adrenalin ya benar-benar Berpetualang gitu ya. benar ada rasa apa ya, kita ada pengetahuan baru sebenarnya gitu, pengetahuan baru, ketemu teman baru, ketemu lingkungan baru yang awalnya kadang sih gini sih, kita kan suka dengar orang-orang tua cerita tuh Ya. contoh kecil, oh di Baduy misalkan begini orang Baduy mah apa namanya, mau durian juga nggak perlu dipanjat kan, injek aja pohonnya di bawah, Dioyak-oyak gitu. dioyak-oyak aja udah jatuh. Kan kita kan penasaran bener nggak sih, Jadi kita bener nggak sih, pengen bukti iya, ya datang. bener nggak sih cerita ke orang-orang di rumah kejadian seperti itu. Makanya coba kita datang ke sana. Sama halnya kan kayak misalkan Gunung Gede, oh Gunung Gede nih, oh di atasnya ada gue pemandangannya pemandangannya bagus. Makanya kan benernya sih yang teman-teman cerita itu, Jadi rasa penasaran ada gitu rasa ya. penasaran. Awal dari situ, akhirnya kita coba, kita sama teman-teman tuh dulu masih yang gabung, coba yuk jalan ke sini, jalan kemana, ya sampai sekarang alhamdulillah. Hebat sekali ya. Dari tahun 2002. Saya mulai start 2002. Saya masih di mana itu ya? 2002 ya. Ada di sini 2002 yang udah hidup. Ada. 2002 kayaknya belum kenal kali ya. Belum lahir juga. Tapi kalau 2002 saya baru apa itu ya? Kalau ngomongin itu mah kayaknya tua banget ya. Ya, Yang tua, yang tua enggak. Oke, Bang Nunu karena pengalamannya udah malam melintang banget nih ya, 2002 sampai sekarang juga masih aktif. Sekarang kan, ya, sekarang kan apa namanya banyak tuh pendaki, penggiat alam yang muda-muda terutama
saya juga sering gitu ya ikut kegiatan begitu. Di daerah kayak gitu tuh sekarang banyak yang istilahnya pendaki-pendaki baru gitu ya, yang masih anak sekolah, terus ya bahkan beliau belum tahu gitu manajemen pendakiannya harusnya seperti apa sih yang benar gitu ya. Jadi menurut Bang Nunung nih, kita kan di sini sama-sama belajar nih manajemen pendakian itu yang baik dan benarnya harusnya seperti apa gitu. Biar jadi pelajaran juga buat saya gitu ke depannya, karena saya juga ada tim gitu ya untuk kegiatan alam ini gitu. Menurut Bang Nuno gimana nih untuk apa namanya persiapan pertamanya yang harus dipersiapkan sebelum kita terjun ke penggiat alam? Oh gitu. Mungkin apa ya? Sebenarnya sih simpel sih. Kalau namanya persiapan itu sama, nggak usah harus ke gunung apa kemana. Kita mau berangkat ke suatu tempat juga sebenarnya mah kayak dari sini mau ke Citra, taruhlah dari sini ke Citra. Kita kan ngukur jarak dari sini ke Citra dengan naik motor, misalkan 4 kilo. Kalau naik motor paling 15 sampai, ya kan? Belum tentu. Ya. Kalau ketemu mantan tengah jalan gimana? Ngopi dulu. Kalau ketemu kan semisal ya, semisal. Ya itu kan rencana. Kadang-kadang itu apa manajemen perjalanan perlu diperlukan kayak gitu tuh. Ya. Kita nih dari sini mau ke Citra, dari sini ke Citra jarak 4 kilo. Terus kalau naik motor dengan kecepatan 30 km per jam, 15 menit juga sampai. Ya. Belum ada kejadian gitu. Kita nggak mikirin, oh di jalan bakal ketemu mantan misalkan. Akhirnya kan ngopi dulu. Otomatis kan telat. Tinggal diperbandingkan gitu aja skalanya. Kita mau ke gunung, tinggal di skalanya lebih besar. Jadi kita harus tadi kita mau ke Citra misal, terus sekarang kita mau ke Gunung Gede, intinya dipelajari. Banyak kok sekarang. Kalau sekarang mah tinggal searching aja, searching apa? Misalnya Gunung Gede, ketinggiannya berapa? Di sana ada apa aja. Jadi observasi dulu. Kalau kata bahasa ini mau ormet sama asesmen. Kita pendataan dulu. Sebenarnya harusnya seperti itu. Yang benernya itu seperti itu. Yang benar seperti itu. Nanti kan kalau kita udah tahu nih di Gunung Gede itu ketinggiannya berapa, terus di sana ada apa aja. Kayak kita melewati Gunung Gede lewat Jawa Putri. Air kan nggak ada ya. Iya, nggak ada air. Air nggak ada. Dari Putri kita ketemu air lagi di Surya Kencana. Di Surya Kencana. Perjalanan itu taruh 4 jam. Lebih bisa. Gimana fisik kan? Lebih bisa. Iya. Gimana fisik? Berarti kan dari 4 jam itu kita perlu air. Kalau nggak disiapkan gimana? Berarti kan selain manajemen waktu, kita juga harus mensiasati manajemen yang lain ya kan? Ya, semacam fisik, kesehatan dan lain-lainnya. Apa hal-hal yang tidak apa namanya tidak terperinci gitu kan? Ya, kita tidak perkirakan bakal itu terjadi. Makanya banyak kejadian. Tapi kan untuk apa namanya pendaki pemula ini ya, penggiat alam pemula kebanyakan ya. Bukan saya menyalahkan atau apa namanya menganggap cap jelek gitu ya. Banyak yang zaman sekarang itu taunya ke Gede, ke Lau gitu kan. Taunya jadwal sekian, dia libur berangkat aja tanpa mengetahui dan observasi dulu di sana itu ada apa aja gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Ya. Jadi kan karena sekarang mah apa ya, informasi itu mudah didapat ya. Tinggal searching, googling dapat tuh. Tapi yang dilihat kadang yang bagus-bagusnya aja. Iya benar. Wah pemandangannya bagus, trennya seperti ini. Tapi enggak, kita kadang-kadang ada yang terlewatkan gitu. Yang jatuhnya enggak. Yang jatuhnya enggak. Jadi yang di pos itu yang lagi lautan itu gitu ya. Iya, yang dilihat lagi lautan awan. Lautan awan cakep. Padahal mah itunya ada yang kadang-kadang di bulan Juli sampai September, dia naik bulan Januari, badai semua. Ya, terus kadang-kadang kita nggak siap di situ.
Jadi itu ya, manajemen waktu juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Terus manajemen fisik juga ya. Iya. Kan semisalnya contoh sekarang banyak anak muda kalangan masih anak sekolah gitu tiba-tiba naik aja gitu tanpa observasi pengetahuan gunung tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka istilahnya fisiknya nggak kuat. Jadi gimana itu menangani itu? Ya sebenarnya mah kita tidak menyalahkan mereka juga, karena kan saking mudahnya informasi sekarang, ya mereka ambil simpel aja. Oh naik gunung ini bagus, ayo kita berangkat. Dia nggak mikirin, Taunya naik aja ya. naik aja persiapan apa namanya, perlengkapan pribadinya mereka, kesehatannya mereka. Mungkin itu ya. Jadi untuk persiapannya ya harus observasi dulu. Sebenarnya Ya kita harus punya manajemen dulu ya. iya. Mulai dari waktu, terus fisik kita, bahkan apa namanya kalau kita naik ke perkiraan treknya jauh gitu, kita harus latihan fisik dulu, minimal Ya, olahraga harus kecil-kecilan mungkin seperti ya. itu, ya. Harus seperti itu. Nah, ya. Terus kemudian selain manajemen waktu, kondisi kesehatan, masalah kondisi kesehatan gimana? Untuk memanagenya supaya nanti kita kan nggak tahu nih, kita berangkat dari sini sehat, Iya. tiba-tiba di sono Agak drop gitu ya. Agak drop. Ya karena mereka kurang observasi sebenarnya. Ya kan? Terus ego ya, karena naik banyak kan di fisik kita kan ada apa, kekuatan fisik ada masing-masing ya. Masing-masing. Ada yang kuat jalan jauh, ada yang enggak. Itu yang biasanya mereka tuh ego. Oh malu nih, masa gua nggak sampai. Sebenarnya dia udah nggak kuat. Jadi lebih ke malu ya. Ya gengsi gitu. Emang yang lain sampai puncak gua enggak. Akhirnya kan maksa. Jadi makanya ada istilah kalau misalnya perjalanan itu kalau memang udah nggak kuat bilang gitu ya. Sebenarnya begitu. Kalau sebenarnya nggak kuat ya bilang aja gitu sama lu. Tapi kan kalau misalnya di dalam sebuah tim itu pasti ada aja tuh yang ego. Gimana cara mengatur supaya kompak? Gimana cara ngatur supaya kompak? Iya, kan di dalam tim itu pasti ada aja yang ego tuh. Ah. Pasti Bang Nunu juga ngalamin lah. Misalnya satu tim dari Bang Nunu itu egonya kan beda-beda. Tiba-tiba di tengah perjalanan kondisi fisiknya ada yang drop atau gimana? Ada aja. Ada aja. Cuman berarti kan di situ tim itu harus lengkap. So, Ada yang posisi di tengah. ya, Ada yang bisa nenangin. Ya. Ada yang bisa kontrol mereka. jadi siapa yang mau disalahkan kalau misalnya nggak kompak tuh? Swipernya? Kenapa? Nggak ada yang disalahin sih sebenarnya. Oke, Bang Nunu ngopi dulu. Siap-siap, Mas. Jadi manajemen pendakian itu yang pertama ya kita harus persiapkan dulu untuk observasi kondisi tempat yang akan kita datangi, mungkin itu ya. Terus kondisi fisik kita juga jangan dianggap sepele. Kemudian satu lagi mungkin ya menurut saya ya Bang Nunu ya, kalau kita mau mendaki di kita juga kan banyak nih gunung-gunung di Banten gitu. Kebanyakan pada gengsinya kenapa gunung di Banten itu pada istilahnya MBPL-nya masih rendah lah gitu. Masih cetek. Ya, padahal menurut saya kalau misalnya tujuan kita ya giat alam, nggak perlu kita memandang MDPL-nya, karena saya selalu percaya gunung itu memiliki medannya masing-masing. Iya. Ya kan? Benar-benar. Dia juga punya apa namanya cerita dan tracknya yang berbeda. Benar-benar. Jadi tiap gunung itu punya karakter masing-masing. Iya. Terus gimana? Ada yang ketemunya tanah aja, Ada ada yang batu semua. ada yang batu semua. Jadi nggak bisa, oh gunung ini mah nggak keren, nggak usah dinaikin lah, kita ke gunung yang lain aja. Sebenarnya di Banten cukup banyak. Banyak di Banten. Banten, apalagi daerah yang ke ekspor kan Banten itu tahunya Pulau Sari, Gunung Karang, dan sekarang yang lain Asepan. Ya. Di Lebak tuh ada. Yang paling eksotis kan Pulau Sari, mungkin rekan-rekan di sini tahu ya Pulau Sari ya. Ada yang nggak tahu Pulau Sari?
kabin lain orang Banten berarti punya mobil sawit. Gimana Bang Nunu dengan mengatasi kegengsian itu? Kebanyakan di kita aja larinya ke seberang sana, ke luar pulau gitu, ke luar daerah. Padahal di Banten aja banyak yang belum mencoba gitu. Iya benar-benar. Ya itulah karena kan melihat teman-teman udah ke sono nih. Oh anak-anak kemarin pada ke apa aku juga coba ke sono. Ya nggak apa-apa sih, wajar-wajar saja. Cuman kan apa namanya pengetahuannya mesti digali. Kembali tadi observasi lagi. Tadi itu Jangan asal-asalan jalan gitu ya. Jangan asal-asalan jalan. Oh oke. Sekarang sedikit ilmu dari Bang Nunu juga. Sebelum berangkat, alangkah baiknya kita harus mencari tahu dulu sebuah daerah yang akan kita datangi. Baik, rekan-rekan, abang-abang, mbak-mbak, silahkan sambil menyicipi aja, sambil mendengarkan obrolan kami tentang manajemen pendakian. Ya syukur-syukur nanti setelah pulang dari sini ada yang bisa diserap. Untuk yang hobi giat alam, mudah-mudahan setelah pulang dari sini juga terbuka. Oh ternyata harusnya seperti ini dulu gitu ya. Oke, Bang Nunu, kembali lagi. Yang kita lihat di media sosial, gunung itu yang dilihat itu hanya keindahannya saja. Betul. Padahal di balik layarnya banyak bahaya-bahaya. Ya, karena kenapa? Gunung itu mengandung bahaya, tapi manusia mengundang bahaya. Gimana Bang Nunu? Bisa dijelaskan supaya kita lebih paham lagi tentang bahaya-bahaya di jalur pendakian. Kalau bahaya di gunung itu kan ada dua ya. Bahaya dari diri kita sama bahaya dari gunung itu sendiri. Kalau bahaya dari kita ya fisik. Bahaya dari kita Fisik sama kekurangan kekurangan pengetahuan tentang gunung yang mau kita naikin. Contohnya kita mau ke gunung gede lagi kita gede. Taruhlah gunung gede. Kenapa sih harus gunung gede aja yang disebut? Mungkin udah familiar di kita Jawa Barat ya. Karena di Jawa Barat dia paling populer itu. Paling eksotis ya. Paling eksotis. Yang punya surganya. Ya. Terus kan pendaki kan Jabodetabek paling banyak gitu. Makanya ya, kalau dikata setiap Sabtu Minggu itu Gunung Gede jalur putih udah kayak pasar. Jalan 2 langkah 3 langkah berhenti. Ada rombongan kerenan lewat. Kalah pasar kaget mah. Ya. Bentar-bentar anak bus trek lewat. Ya. Bentar lagi anak ultralet lewat. Maaf ya, di sini ada dari tim ultralet. Mahal ya. Ada tim ultralet, ada yang seneng traileran sekarang. Di sini bisa. Yang seneng traileran. Ya, kadang apa ya, terlalu menganggap enteng. Saya kemarin jalan sama Mas Reno. Saya lagi kedinginan pakai SP, ada lewat jam 3 pagi, tuk pakai celana pendek, pakai baju apa yang quick dry itu, cuma berapa kali itu aja. Karena ya mereka pikir kan gue naik nih ternyata dari Putri ke Kandang Badak taruh 3 jam, terus ke puncak 40 menit, turun lagi waktu yang sama nyampe. Dia nggak mikir di jalan ada badai itu harus berhenti. Gue cuma pakai celana pendek sama baju quick dry. Saya lihat sih sangat beresiko sekali. Jadi kesehatan kepada fisik diri kita sendiri juga harus dipersiapkan. Itu kan bahaya dari diri sendiri, berarti kan terkena orang. Ya, Bahaya bisa dibilang bahaya subjektifnya itu. Bahaya subjektif. Terus dari segi makanan ya. Iya, pola makanan ya. Bukan dari logistik makanan. Kalau gunung-gunung yang jarang didaki, kita naik
untuk 3 hari. Berarti kan kalau di materi kita naik 3 hari, berarti kita Iya. harus persiapan makan untuk 4 sampai 5 hari. Karena Harus dilebihin gitu. Harus dilebihin, karena kan di gunung kita nggak tahu. Ya. Ada cuaca bagus, kita nginep lagi semalam. Ya. Ada cuaca buruk, berarti kan kita kan nggak bisa langsung turun. Ada waktu apa namanya? Ada kendala. Kalau kita turun langsung kan kena badai. Kalau kita cuma bawa makanan pas, Iya. Kita nggak tahu bahaya nanti di depan kita akan terjadi apa gitu. Iya. Makanya persediaan logistiknya harus dilebihi. persediaan logistik harus lebih. Belum, Ya. belum lagi kalau ada rekan yang rakus ya makannya. Ya, biasanya ada. Terus sekarang apa dari cuaca ya, ya bahaya kan dari alam itu sendiri, dari cuaca. Kadang-kadang ya amit-amit kita jalan tuh, kalau naik sih biasanya enak karena ada simpangan. Kalau ke atas ada simpang nih, yang kalau tanjak berarti kita ke puncak. Kadang-kadang kan yang biasa maaf ada yang kesasar ya, kesasar terus sampai kan banyak juga kejadian sekarang. Karena turun banyak cabang, dia lupa tuh Iya. tadi Tadi kita naik ke jalur yang mana? tadi kita naik jalur yang mana, turun kok beda. Saya ngalamin itu kemarin. Ya, kita ngalamin kemarin. Nah, gimana tuh kalau udah posisi begitu, kita harus gimana? Harus Ada yang bisa membaca navigasi dong. ya, satu aplikasi ya, yang kedua mah yang penting lo berpikir positif. Ya, banyak ya siapa tadi tuh yang di laut apa yang sekarang kan nggak ketemu, kasihan juga kan. Ya, terus yang baru kemarin tuh yang ramai di Rinjani, Iya. seminggu itu kan ada 3 yang dari Bogor bawa bapak Ya, Thailand, yang di Salak itu ya. yang di Salak, terus yang di Muria. Ya, yang di di Muria Muria. emang, gunungnya jurang ya. Nah, itu kan kita nih harus dipelajari dulu, kita mau ke gunung mana nih. Di sini mah ada yang dekat di Jonggol ya, kalau nggak salah ya, Gunung Piramid ya. Iya, di Jonggol. Iya, Jonggol itu gunung piramid. Kan itu rumahnya ekstrim pendek tapi ekstrim. Kita kan harus persiapan ke sana. Oh, mau ke piramid nih. Apa yang mesti dibawa? Karakter sama kan tepi, ya kan, kiri kanan jurang. Itu kan harus disiapin. Kita mesti bawa apa? Oh, harus bawa tali, kan wedding lah sama. Jadi supaya agak ribet sih sebenarnya. Ini segala dibawa, itu dibawa. Tapi kan kita tuh naik gunung buat senang-senang. Idenya mah ke situ. Buat senang-senang, bisa bikin status di atas awan. Bullshit dengan kan buat sampah sembarangan. Oh, nyawa ini jarobaan naik gunung. Turun-turun tahu-tahu didenda aja gitu. Turun tahunya didenda. Gitu. Ada kemarin teman saya juga yang kayak gitu, nyari puntung rokok susah katanya. Oh gitu. Puntung rokok 1 daripada didenda dia 3 kali lipat. Terus kemudian gimana caranya memanage makanan selama, contoh ya, kita perjalanan 3 hari. Nah, Itu kita membaginya gimana? Apa ke sesama tim? Apakah ada satu orang khusus membawa konsumsi tersebut atau gimana? sebenarnya enaknya dibagi. Dibagi. Jadi berbagi berat, harus Iya. dibagi berat itu biar terus ada 2 yang kosong. Kalau kita berangkat 4 orang, kalau kita berangkat 8 orang, taruhlah di 5 orang itu bawaan full, yang 3 itu ya nggak usah berat-berat, karena kan kita perlu gantian. Nah, dari fisik tadi kan semua orang punya ketahanan fisik masing-masing, ada yang kuat ada yang enggak, makanya saling ngertiin sebelum berangkat. Kalau berangkat 8 orang ya 3 orang agak selesai bawaannya. Pahit-pahitnya yang 1 cedera ada, maksudnya yang 3 kan yang masih kok. Kalau berangkat semua kan repot. Kalau yang 1 cedera, yang 1 egois gitu. Yang 1 cedera yang 1 egois. Itu untuk apa namanya, kendala masalah subjektif ya.
benar. Kemudian saya ingin menanyakan tentang kendalanya, bahayanya tentang objektifnya. Untuk objektifnya yang di luar, tadi kan subjektif yang diri kita ya, Heeh. lebih ke pribadi kita Ya, harus persiapannya pribadi. seperti apa. Sekarang yang objektifnya, objektif itu kan di luar diri kita, Iya. itu harus seperti apa? Kita nangkanya dia dipelajarin dulu posisi si gunung itu Solo Pulau Sari ya, yang dekat-dekat lagi Pulau Sari, pendek tapi nyampein Kalau kata teman saya cabai rawit ya, cabai rawit. kecil tapi pedas ya. Kecil, nanjak semua, ketemunya tanah, ya kan? Jadi yang kerja tuh kaki sama tangan main semua. Pokoknya dengkul sama ini udah hampir beradu gitu ya. Ya, makanya harus dipelajari kayak Gunung Pulau Sari. Berarti kan diusahakan jangan pakai sendal, karena kan pastinya becek. Jangan pakai sendal, pertama pakai sepatu biar aman gitu. Dari resiko pacet lah, cedera. Karena kan banyak orang yang aku pakai sendal jepit enak. Kan kalau Ada yang ada beberapa gitu ya. Saya lihat juga yang terutama yang tektok kebanyakan. Ada yang pakai sendal terus bukan menjelekkan atau gimana gitu ya. Sebenarnya bagus yang tektok juga kan latihan gitu. Cuma memang salah kostum kayaknya ya. Kalau kita niat mendaki, untuk mendaki kita pakai sendal. iya. Kayaknya salah kostum gitu ya. Biasanya karakteristik penggiat alam, satu penggiat alam, dua anti mainstream. Anti mainstream. Iya. Yang lain pakai sepatu, ayo mau pakai sendal jepit baik biar beda sama yang lain. Mungkin dia akamsi. Iya. Akamsi. Jadi ada yang dibawa pengen olahraga doang ke atas. Iya, gue pengen beda pakai sendal jepit aja. Dia nggak tahu dia resikonya di jalan kayak gimana. Benar. Bahkan tidak membawa perlengkapan yang lainnya, tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan kena badai gitu ya, Benar. hujan atau apa gitu ya. Dan kita kan harus stay, harusnya sudah sampai sore itu kita karena ada badai, kalau nggak ada makanan Iya. kan repot juga. Jadi untuk menjaga bahaya subjektif dan objektifnya juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Persiapan dan bahayanya di gunung. Silakan yang mau bertanya dibuka sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Dimas. Ya, halo Dimas. Halo. Boleh. Ini saya mau menanyakan tentang apa bahaya paling umum yang sering diabaikan oleh pendaki pemula. Biasanya mereka tuh kurang persiapan. Yang dibawa ala kadarnya aja. Kurang persiapan dari maaf ya, untuk naik kan yang wajib itu kan harus bawa taruhlah penghangat badan, sleeping bag sama sepatu lebih utama, sepatu dan materi tentang gunung yang mau dinaikin. Mereka kan kadang-kadang kurang itu, ego lah, maaf yang di laut tadi kan dia karena gengsi sama ada temennya yang ngajakin lari, ya kan? Ada temennya cewek ngajakin lari, makanya dia hayu aja. Dia nggak tahu yang diajakin larinya orang preman, akhirnya ketinggalan misal. Kan karena ego tuh, ini mau elen tuh yang main hayu udah dihajar poin di tempat tuh. Tahu-tahu dia ceritanya itu persiapan dari perbekalan mereka yang kurang sama materi tentang gunung yang mau dinaikin. Dia nggak tahu di bakalan ketemu. Misalkan dari pos ini ke pos ini ada apa sih? Apakah ada merawak misal? Ada tebing dan harus hati-hati. Sebenarnya sih seperti itu. Nih mas, sudah. Jadi pengetahuan ya, Pengetahuan harus observasi dulu. harus observasi. Oke, Dimas udah terjawab. Terjawab. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Angga dari Sabang Gubang. Saya ingin menanyakan untuk manajemen logistik ya, dari beras mungkin. Untuk membaginya, misalkannya 1 liter itu untuk berapa orang gitu, dan berapa kali makan. Aja sih. Oh gitu. Kalau untuk beras mah, kan kita makan tiap hari ya, makan tiap hari.
pagi, siang, malam. Kalau sekali makan itu kita tuh 1 liter itu dibagi 6 untuk sekali makan ya, 1 liter dibagi 6. Berarti kan kalau kita naik 3 hari, taruhlah per orang perlu 1 liter lah untuk 1 orang, standarnya gitu. Kalau kali 10 orang tinggal dikalikan aja berapa orang, berarti kan naik itu mau 10 liter. Penting itu beras, cuma karena kadang-kadang berat ya, udah beras mah 3 liter aja cukup, kita sisanya makan mie. Nah itu paling bahaya itu mie, karena kalori mie itu berapa ya, kita kebutuhan kita kalori ya, nggak harus beras aja, yang penting mah taruh kebutuhan kita kalori itu 2500 kalau kita naik standar sehari kan 2000 kalori. Kalau kita nggak ngapa-ngapa itu santai 2000 kalori. Berarti kan kalau kita naik itu 2500 sampai 500 kalori. Nah itu kalorinya itu per gram. Si beras itu memang kalorinya paling tinggi, cuma karena banyak sebenarnya mah. Jangan untuk beras, roti juga aman. Orang-orang bule nggak makan beras sampai tua, Gabah makannya. ya makanya ini tiwul. Kita tinggal hitung kalori kita aja, kebutuhannya. Saya kalau jalan, untuk sekarang saya lagi senang motoran, itu 2 hari saya paling ketemu nasi malam. Karena apa? Si beras itu karbonya tinggi, bikin ngantuk. Kalau kebutuhan kita kalori ya, udah cari aja makanan kan di ada dasarnya nih. Oh kalorinya berapa nih? Si roti itu tinggal dicek aja kebutuhannya. Lebih simpel lagi. Kalau saya sekarang lebih ke jarang masak. Paling saya masak itu sore. Siangnya udah makan roti aja, makan roti, kentang juga enak. Jadi nggak melulu beras. Kalau beras itu lebih ke kita harus masak lah, repot. Mendingan dihajar di malam aja kebutuhan. Jadi jangan kebutuhannya beras ya. Kalau mau simple naik aman gitu. Sampai mau sampai juga enak. Lebih ke di roti aja sih sebenarnya mah aman. roti sobek. Roti sobek aman. Berarti harus bawa lakban ya kalau sobek. Ya, jangan merek kalau roti sobek. Roti aja. Untuk beras mah sebenarnya kayak gitu aja om. Taruhlah kita kan sekali makan itu 1/6 kilo. Berarti kan kalau 3 kali makan tinggal dikali 18 di 1/8 hitungannya begitu. Gimana ketua Tera Outdoor Adventure, apa sih namanya, Tera Adventure ya? Tera Berarti Adventure. Tera Adventure itu pecahan dari slope. pecahan dari slope. Udah terjawab? Udah. Ya, jadi manajemen pembagian beras tadi ya. Pembagian beras. Tergantung sih sebenarnya mau ngilingnya 2 liter ya. Jadi itu tadi ya, manajemennya, pembagian berasnya karena kalori ya di Kita hitung kalori. hitung kalori. Kalori Jadi terbanyak itu di roti aja aman. di roti yang Di tepung lebih tinggi dia sebenarnya. Cuma karena kita nggak biasa ya. Iya, makan roti padahal udah 3 bungkus belum ketemu nasi. Ayo cerdahan sih. di jalur ada tukang duduk. Makan duduk. Buat HS. Ayo sih nggak di jalur. Oke udah. Karena Ya, perjalanan boleh, boleh, itu membakar kalori dan menghancurkan memori. Gitu Bang Olot ya. Oke, ada lagi silakan. Nama Rival dari Cikupa. Dari Cikupa. Siap. Ini mau nanya tentang kebutuhan air di gunung yang nggak ada mata airnya nih. Kayak kemarin tuh gua ke Sumbing,
Tega Jemungkur kan itu lagi kering mata air. Ah, Terus kayak bawa satu karton itu kan isi 12 botol ya, ah, yang 1,5 liter. Sedangkan gua naik berenam itu air gak cukup, nggak cukup. gak cukup gitu. Sedangkan itu kan takarannya satu orang 2 botol ya. Kalau 12 bagi 6 ya. Iya. Nah, kayak gue bandingin sama Merbabu sebelumnya, gua 10 orang, 11 orang cuman bawa 8 botol, itu bisa nyampe turun sampai ke mata air lagi, masih ada sisa sebotol atau 2 botol mungkin. Nah itu gimana cara manajemennya? Harus bawa berapa botol dengan gunung yang segini, itu gimana cara manajemennya? Oh itu mah gampang, tinggal bawa galon masing-masing ya. Ya tinggal bawa galon masing-masing. Oke, silakan dijawab Bang dulu. Sebenarnya kebutuhan air itu kalau lagi naik banyak minum pun begah ya. Ngap gitu posisinya kalau banyak minum. Nah itu dia. Gitu Bang. Mungkin kan kayak ada yang gak terduga tuh, kayak dipakai BAB atau di gimana gitu, pakai kencing. Nah itu gimana tuh caranya biar cukup? Padahal kita udah nerka-nerka, mungkin bawa sekartun cukup nih, naik turun. Ternyata pas mau turun kira sebotol. Jadi kan kita harus turun kan lumayan kan tuh. Harus ditambah makanya. Kemudian yang tadi saya awal jalan, kita mau naik 3 hari, berarti kan persiapan air, makanan dia harus disiapin buat 5 hari. Karena ada tuh hal-hal yang nggak terduga di jalan. Maaf kayak pengen BAB nggak bisa tuh kalau nggak pakai air. Mau nggak mau kan pakai air, kita kan harus siapin. Jalan rencananya 3 jam sampai atas, ternyata 4 jam, kan kebutuhan air juga nambah. Tinggal ditambah aja sebenarnya mah. Emang berat, tapi kan aman buat kita. Mendingan berat apa mendingan sengsara di gunung. Gitu aja, tinggal dilebihin barang-barangnya. Karena kan anak-anak tuh teman-teman udah bawa air 2 botol juga cukup kan perjalanan cuma 2 jam. Kalau kita emang sudah segitu, berarti kan harus siapin 4 botol. Kan di jalan kita nggak tahu ada kejadian maaf tadi pengen BAP, akhirnya air dipakai, ternyata kan kurang. Cuma kan nggak dijadwalin BAP itu ya. Kita tiba-tiba harus bisa. Nggak ada di jadwal itu. Nggak ada di jadwal. Nggak ada di jadwal. Tapi kan itu mau nggak mau. Iya, panggilan alam kan. Panggilan alam. Gitu. Tinggal ditambah aja sebenarnya. Kalaupun ke bawah lebih ya nggak apa-apa. Lebih bagus gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Simpelnya mas dia payung sebelum hujan banyak. Cukup situ aja mas. Nah kalau kita mentok-mentoknya misalnya pahit-pahitnya udah kekurangan air, mau nyari sumber air, mendingan nyari sumber air apa mendingan stay nungguin gitu. Kalau bagaimana? Nah, nungguin di jalan mungkin gitu, pahit-pahitnya kita kekurangan air, terus sampai ke bawah masih jauh. Kalian mau cari air apa mau tetap di jalur? Nah, langsung kayak gitu. Kalau kita tahu istilahnya pengetahuan tentang mencari air itu gimana? Kalau nggak tahu, beresiko gitu. Karena kan satu yang penting mah kitanya apa namanya nggak panik, kitanya selalu tetap positif. Kadang-kadang mentoknya nih mereka tuh kan panik, nggak ada air, aduh haus pisan, haus maaf minta izin cicing bayar lah. Gitu terus kan panik, air mau cari air sendiri, air nggak dapet, akhirnya kan kesasar. Gitu mas ya, kebanyakan yang kesasar kan yang penting mau positif aja, kitanya tenang gitu. Kayak yang si siapa yang si kemarin tuh yang
Yang Brazil itu posisi awal dia jatuh kan cuma 200 kan jatuh pertama. jatuh pertama. Kalau dianya mau diam gitu nungguinnya Kalau dia yang aman. usek-usekan lah Iya, dia nggak sampai ke jatuh ke sampai kedalaman 600 meter. Gitu. Karena kalau dia kan panik itu aja. Persiapan juga kan kurang saya lihat itu mereka. Udah. Segitu aja lah. Yang penting mah udah kebutuhannya 2 liter berarti bawah tuh 2 liter setengah kalau nggak 3 liter lah. Baik-baiknya emang berat, tapi kan lebih aman. Solusi, oh itu aman. Kalau pakai motor udah jangan ditanya udah. Iya. Ya udah terjawab ya. Udah terjawab. Baik, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi dari Serdang Kulon. Om mau nanya dong, ini kan salah satu yang mesti disiapin ketika mau mendaki kan salah satunya fisik. Iya. Ada treatment khusus nggak sih untuk melatih fisik? Maksudnya kan kayak misal, oh kita tahu nih minggu depan kita mau naik misal ke gede gitu. Terus juga kita sadar kondisi fisik kita tuh mungkin nggak sekuat orang gitu. Bisa nggak fisik itu dilatih supaya mungkin bisa lebih kuat untuk mendaki atau mungkin bisa lebih selain safety dari pakaian ya, siap ketika kena suhu dingin, karena kan perbedaan dari Tangerang dan Bogor itu kan suhu lumayan kan. Perubahan suhunya kan lumayan. Takutnya ketika biasanya kena panas terus di sana kena dingin tiba-tiba drop di sana gitu. Kira-kira ada mungkin apa ya, treatment khusus nggak, atau apakah mungkin harus lari dulu, apa olahraga apa gitu. Mungkin itu aja sih Om. Iya. Terima kasih Om. Berarti kan latihan fisik ya lebih enak di jalan kaki. Kalau latihan kayak kita mau naik ke misalkan ke besok mau ke Gunung Gede, latihan fisik tuh seminggu lari biar badan ente. Ternyata pas hari drop karena kecapean. Sebenarnya di jalan kaki yang aman, normal tuh pagi-pagi jalan. Ya 1 jam lah udah pulang. Tapi 1 jam pulang. Nah 2 hari mau naik kita udah santai, nggak usah ngapa-ngapain. Itu kan ada buat pemulihan. Pas mau udah 2 hari, udah kita nggak usah ngapa-ngapain, jangan olahraga berat. Aman kalau pola makan mah normal. Kalau pola makan normal. Cuman kadang-kadang gini nih, karena kita di Tangerang itu ketinggiannya berapa sih? Paling tinggi di sini kan 300 palingnya, 300 mdpl. Nah pas ketika sampai ke base camp, kan ketinggiannya naik tuh. Otomatis kan udaranya juga udah beda. Yang sering kita hirup di sini sama di sana kan perlu aklimatisasi gitu. Lebih enak sih kalau mau santai kita jalan ke sana, jangan langsung naik. Ya kalau kita ngilang dulu biar aklimatisasi. Rehat dulu ya. Rehat dulu. Jadi paru-paru kita tuh menyesuaikan dengan Adaptasi dulu. Adaptasi di sana. Kadang-kadang kan fisik masih kuat nih. Karena fisik masih kuat, berangkat dari sini langsung aja ke atas, yang ada kan bisa tuh kalau AMS kan udah akut banget ya. Seenggaknya puyeng-puyeng dikit lah. Itu kan karena kan udaranya beda gitu. Beda dengan orang sana karena tiap hari udah maksudnya lingkungannya ketinggiannya segitu karena mereka udah terbiasa. Orang sana mau kayak tukang di sana jalan cepet banget ya, mereka mah tiap hari di sana gitu udah menyesuaikan. Nah, kalau kita kan harus aklimatisasi dulu. Biasanya kalau naik tetap kita maksain naik ke atas fisik oke, cuma kan ujung-ujungnya kadang-kadang mual, pusing, muntah-muntah, Ada emosi. ya yang ada ke Alfamart gitu. Ya aja sih mas. Udah terjawab Mas Budi. Iya, nggak ada yang perlu disiapin khusus kecuali mau ke yang rada ekstrim. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sekitar 2 poin tadi ya. Manajemen persiapan dan bahayanya di jalur gunung. Datang dulu.
Saya mau nanya nih. Iya. Nama dari mana? Nama Fahmi dari Mekarjaya. Mau nanya soal ada teman saya kemarin naik ke gunung. Curhat. Curhat. Dia kedinginan di dalam tenda, tapi belum hipo. Saya ajak muncak nggak mau, malah lebih milih tiduran di tenda. Oh gitu. Ya itu lebih baik tiduran aja apa emang digerakin? Menggigil ya? Ya, ya. Ya. Sebenarnya si menggigil itu awal mula gejala hipo ya. Menggigil itu karena kan awal mula. ya. Kalau kata dokter kenapa kita menggigil? Karena daya tahan tubuh suhu tubuh kita kan turun. Jadi si otak itu menginstruksikan badan kita tuh buat panas lagi, makanya menggigil. Kalau pikir juga ngaruh ya. Ya kalau itu mah respon dari si otak. Jadi kita tuh respect menggigil karena supaya badan kita panas lagi, makanya harus banyak gerak. Sebenarnya kalau udah menggigil itu mendingan kalian gerak. Daripada tidur mending gerak ya. Daripada tidur mendingan gerak. Pasti sih orang. Kalau nggak ada orangnya di sini Bang. Benar. Jadi si menggigil itu suhu tubuh kita turun. Jadi si otak instruksi ke badan buat manasin suhu tubuh lagi karena jadi menggigil. Berarti kan kita mesti banyak gerak biar nggak menggigil. Gitu loh. Dengerin. Iya. Jadi kalau sudah menggigil hebat, gejala hipo lebih baik digerakin. Lebih baik kita gerak. Bahaya lagi kalau udah menggigil parah terusnya nggak ngerasa terus nggak menggigil lagi. Berarti kan si otaknya udah kacau. Ada tuh maaf ya, ada yang banyak yang kejadian hipo ketawanya udah nggak pakai baju. Ngigo. Itu udah bahaya lagi. Kalau udah ngigo Itu udah lewat dari gejala. dia udah nggak sadar sebenarnya. Jadi respon kata si otak dia tuh udah rusak. Perasaan dia kan panas, tapi kan perasaan dia makanya dia buka baju segala macam udah halu karena saking turunnya tuh suhu tubuh. Penanganannya gimana ya? Kalau banyakan ya mendingan biasanya bajunya tuh basah ya dibuka lah bajunya, ganti sama yang kering, kasih ke tempat anak. Kebanyakan sih kemungkinan udah pada hafal ya, maksudnya udah pada ada lah materi ke situ. Kalau udah ada yang kecil maksudnya itu gejala hipo, penanganannya seperti apa biasanya udah tahu karena banyak sekarang nyari di Google. Ya benar. Cuman kan kalau bisa ya jangan sampai ke situ ya, jangan sampai kita tuh sampai kejadian hipo. Makanya kan perbekalannya harus komplit kayak sleeping bag, baju ganti kan, emergency blanket ya itu kan alternatif ya. Emergency blanket juga sekarang banyak yang KW sebenarnya. Oh iya, promosi lagi aja. Iya, banyak yang KW. Yang asli ada, nanti saya kasih link. Iya. Baik, terjawab Bang Fahmi ya. Ada lagi? Ada satu lagi Bang. Oh, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada amat suaranya. Bang Nunung mau nanya rekomendasi gunung buat pendaki pemula ya, selain Gunung Santri. Di luar jalur ini mah pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, silakan dijawab aja dulu. Selain Gunung Santri ya. Rekomendasi gunung untuk pemula selain Gunung Santri ya. Oh gitu. Ada Gunung Sahari kayaknya, toko buku. Iya. Gunung Sindur bisa. Banyak pasir. Kayaknya gini, kalau rekomendasi sih nggak ada sebenarnya, cuma persiapannya harus oke. Maaf yang belum pernah naik gunung pun mau ke Rinjani atau mau ke Semeru sebenarnya bisa. Yang penting
perbekalan dia cukup. Makanya untuk kalau kita nak bicara, oh ini pendaki pemula, ini pendaki medium, ini pendaki senior, sebenarnya mah nggak etis sebenarnya aslinya. Yang penting mah kita mau kemana, orang nggak ada basic pun bisa. Yang penting mah perbekalan cukup, kita mengetahui, kita tahu nih gunung yang kita naik itu apa, gunung-gunung mana, ketinggiannya berapa, cuaca di sana seperti apa. Tinggal saya sih gitu aman kok. Misalnya nggak harus ke Gunung Satria aja, dari belum pernah naik mau ke Rinjani pun oke. Asal buat dulu ya. Mau buat dulu ya. Sewa porter. Tapi kan apa namanya, itu pun untuk porter pun pilihan terakhir ya. Tinggal dipelajari aja tuh, semua bisa. Teman-teman kawan saya bawa anaknya tuh kemana-mana nyampe kok, anaknya bisa ke atas karena digendong. Yang penting kalau satu persiapan pribadi, penghangat itu apapun itu, yang penting mau itu apa namanya, thermal booking, sleeping bag, intinya mau penghangat apapun itu. Sama kita tahu nih lokasi yang mau kita datengin seperti apa. Jangan ujuk-ujuk kita bawa sleeping bag, bawa sepatu trekking, ternyata mau ke pantai, kan nggak lucu. Jadi itu nggak salah kostum. Gimana Bang Ipeng? Udah dijawab. Cukup, makasih banyak ya. Oke, ditutup dulu sesi pertanyaannya ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kan kita juga tidak menutup kemungkinan ya, obat-obatan pasti bawa ya. Obat-obatan pasti bawa. Nah, gimana caranya menjaga pola kesehatan ketika di gunung, bukan sebelum ke gunung? Kalau tadi Bang Nunu kan menekankan untuk latihan fisik di rumah atau gimana gitu ya. Jadi ini mah udah di jalur. Gimana caranya pola mengatur kesehatan ketika kita trekking? Ya. Yang penting mah ritmenya aja, ritme kita jalan ke atasnya tuh harus diatur sesuai fisik ya. Kadang-kadang kan kalau udah capek itu kan respon kita sebenarnya harus istirahat. Iya. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau naik sama kayak kegiatan kita sehari-hari. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau capek ya istirahat. Tersetinggal tuh. Karena kan udah capek kita maksain, otomatis kan pasti ada yang keganggu. Karena harusnya udah istirahat, kita maksain, kesehatan itu keganggu. Sesimpel itu. Terus untuk mengatur semacam P3K-nya nih, kita kan contohnya berempat atau berlima orang. Apakah hanya ada di satu orang ataukah kita membagi? Kalau P3K itu ada yang dibagi, ada yang pegang per orang, ada yang dibagi, ada yang dipegang satu orang. Kalau yang dipegang per orang itu kan biasanya penyakit bawaan, ada nama yang asma gitu, berarti kan harus dipegang sama dia. Dia harus bawa pribadi, pokoknya perabotan obat-obat pribadi itu dia harus bawa, harus ada di tasnya dia. Vaksin kali ya? Panadol obat mah harus dibawa sendiri, kecuali sih kayak ini berat, maaf, kayak apa itu yang di oksigen itu bisa ditaruh di tim, dipegang di satu orang. Yang penting mah kalau naik jangan pecah tim aja, jangan pecah tim dan jangan terlalu banyak. Biasanya satu tim itu maksimal 8, satu tim 8, berarti kan kalau kita ada 12 orang dibikin 2 tim, karena terlalu banyak harus kontrol.
naik 100 orang kali 8 berarti kan kita harus seenggaknya harus siapin 12 tim. Harus ada regu-regunya sendiri. Naik 15 orang ya jangan sampai naik 15 orang sweepernya di depan satu, ada di tengah, ada di belakang, itu terlalu banyak sebenarnya, jadi nggak kekontrol. Maksimal itu 8 baru kontrol aman. Iya, biar gampang ngecek. Terus selain P3K yang dibagi dan ada yang pribadi juga, kita tidak menutup kemungkinan ada yang namanya pendaki wanita ya. Pendaki wanita itu sangat rentan dengan datang bulan. Iya. Nah itu juga kan jadi kendala. Gimana cara mengatasinya ketika kita setelah di jalur ya, bukan baru mau naik nih, ketika setelah di jalur, gimana mengaturnya supaya tidak terkendala. Untuk wanita yang datang bulan ya. Iya, ketika yang udah di jalur. Biasanya gini kan ya, kalau mau naik nih coba ditanya, ada yang datang bulan, kalau datang bulan mah nggak boleh naik, katanya mitosnya gini ya. Ya maaf ya, masa suka begitu ya. Maaf, siapa namanya? Dewi, kalau datang bulan, misalkan udah jadwal datang naik nih, ternyata pas naik datang bulan itu naik apa nggak jadi? Nah. Oh, terus naik. Iya. Tetap naik. Ya. Jadi sebenarnya sih bisa aja mau naik pas datang bulan juga sebenarnya mah nggak ngaruh. Cuman yang saya ngobrol sama kawan-kawan yang cewek, jadi kalau lagi datang bulan tuh suka ada emosinya suka ngekontrol sebenarnya. Ya, kadang-kadang kalau lagi nggak datang bulan tuh santai, pas lagi datang bulan emosian. Nah, itu sebenarnya harus dijaga. Ya, kadang-kadang suka loncat-loncat sendiri. Bisa sebenarnya harus dijaga itu. Sebenarnya oke-oke aja sih. Mau datang bulan enggak. Cuman biasanya kepribadiannya suka berubah. Hormon ya, saya kan bukan cewek jadi nggak ngerti. Kadang-kadang si hormonnya berubah. Kadang-kadang lagi santai, lagi nggak datang bulan pas santai, ketika lagi datang bulan pas naik emosian. Akhirnya lari lagi mitos, wah siapa mau kesurupan. Padahal lagi datang bulan. Tapi itu sambung-sambungin kayak gitu. Aman-aman aja sih sebenarnya mau naik. Aman ya? Aman. Jadi yang banyak beredar itu mitos. Mitos tinggal dijaga aja. Oke. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tentang packing, apa saja yang perlu di packing sebelum kita berangkat? Jadi kan kebanyakan orang isukan kita gunung ya, kabeh mau di imah dibawa, lagi carry asup terus diasup ya. Padahal carry eta overload, kayak di tengah jalan jebol, kayak pegat ya. Karena keberatan, overspace ya. Harusnya 60 liter diisi 80 liter. Benar-benar. Gitu. Nah, packing yang baik itu gimana? Maksudnya apa aja yang diperlukan supaya kita semua di sini terbuka lah. Jadi tahu, oh ini nggak perlu nih, ini nggak perlu nih. Jadi oh ini dibagi ke teman aja gitu, supaya packingnya itu tepat sasaran lah gitu. Gimana itu? Membaginya? Kalau berbagi bawaan sebenarnya sih mau bawa istilahnya mau bawa sound system tuh sah-sah aja, nggak ada yang melarang aslinya. Cuma kita harus tahu diri, bukan tahu diri. Iya benar, tahu diri apa yang mau kita bawa dengan kapasitas carrier yang kita punya. Kekuatan carrier kita ini berapa? Cukup nggak dengan si carrier kita? Misalnya carrier kita 60 liter,
bawaan cukup lah buat carrier 60 liter itu, sama packingan, sama iya packingan posisi mana yang berat ditaruh di mana, yang enteng ditaruh di mana, mana yang bakal apa nih barang-barangnya yang bakal emang sering dikeluarin, yang terakhir bakal dipakai, dan posisi itu sebenarnya Jadi cara menyusun di dalam carrier-nya. ya cara nyusun dalam carrier. Kalau terlalu berat biasanya sih kalau saya paling dekat ke badan, Paling berat yang nempel ke badan. pokoknya nempel ke badan aja, kayak kita bawa semangka misalnya, bawa semangka kalau diusahain ini nempel ke badan, paling tengah di sini di bawah. Kan ada yang teman-teman bawa semangka bawa gas 3 kilo, ada aja itu paling dekat ke badan. Terlalu bawah berat nggak enak, terlalu tinggi nggak seimbang, itu kan bikin masalah. Apalagi kalau terlalu banyak. Terlalu banyak mau jualan mungkin kalau terlalu banyak, yang penting di packing aja pokoknya. Terlalu yang nanti kita barang-barang kita tahu nih, ada sepatu, makanan, tenda, sleeping bag, kita dihitung barang yang paling berat yang mana, usahain paling dekat ke badan. Oh itu ini udah paling dekat kan, yang paling berat biasanya kan logistik ya yang paling berat, sama ya bawaan yang ala jas hujan, snack, ya taruh di paling atas lah, karena kan sering kita lihat. Jangan taruh tenda di atas, snack di bawah, repot kita ngeluarin semua. Untuk idealnya yang dibawa ke gunung itu apa aja? Untuk idealnya nih yang dibawa ke gunung kan kita ada aja mungkin yang sering lihat lah, kok pendaki itu pakai celana jeans, padahal kan itu salah satu kesalahan, apa namanya, hal kecil tapi bisa berefek gede gitu kan. Mungkin orang itu terobsesi dengan film yang di akhir 2012 itu, terobsesi sama film itu mungkin Pakai jeans. pakai jeans, padahal itu menurut saya Iya. sangat kurang disarankan. Iya. Sah-sah aja sebenarnya, cuman kan si jeans itu kelemahannya karena tebal, terus kan dia posisinya Bikin lecet. karena terlalu tebal ya, bisa apa namanya, kalau kata ini mah nggak breathable gitu ya. Yang penting mah yang wajibnya aja dibawa, ini memang yang wajib dibawa itu yang ada tuh ya tenda, itu yang penting dibawa, Yang penting. tenda, sleeping bag, matras tidur. Tapi stand-tendanya nggak lupa dibawa kan? Ada sih kemarin saya lihat ya, tenda bawah, tendanya nggak dibawa, repot. Yang penting mah itu aja, pokoknya intinya mah yang harus dibawa ya tenda, sleeping bag, baju ganti. Selebihnya kan sepeda. Ya. Kalau mau pakai jeans ya sah-sah aja, cuma resikonya berat. Tanggung resikonya, harus siap ya. Ya, mendingan yang enteng-enteng aja lah. Yang udah kering ya. Yang udah kering. Sekarang mah model-modelnya quick dry, jadi aman. Berarti itu ya, untuk packing itu dimaksimalkan yang gampang aja, yang ringan-ringan ya, yang mudah kering juga ya. Yang mudah kering sama ya yang wajib dibawa patokannya. Sisanya sunnah. Sisanya sunah. Mau dibawa oke, nggak dibawa juga nggak apa-apa. Sama harus ya biasain checklist. Oh iya benar. Maaf ya ada. Jadi takutnya ada yang kebawa double gitu. Ada yang nggak ke bawah. Ada yang nggak ke bawah. Kalau ke bawah double sih aman, cuma takutnya nggak ke bawah. Kan Contoh kemarin gitu. ya ada lah kejadian kemarin. Nggak dicek lagi, ternyata terpisah ya. Iya. Nah saya karena istilahnya saya juga pemula. Terus di rekan-rekan sini juga mungkin tidak menutup kemungkinan banyak pemula dan yang udah suhu mungkin ya. Saya pengen meminta pandangannya menurut Bang Nunu ini. Sekarang kan istilahnya banyak pendaki FOMO, ya, Oh iya. pendaki FOMO. FOMO itu kan apa namanya, kalau
Ini FOMO itu apa ya Teh? Kalau saya tidak salah nih, kalau saya tidak salah, banyak yang bilang pendaki FOMO. FOMO itu kan fear of missing out ya. Fear of missing out. Jadi apa namanya tidak mau ketinggalan lah istilahnya. Ya. Orang-orang yang tidak mau ketinggalan. Sekarang trennya seperti ini, pengen seperti ini. Sekarang yang lagi trending gini, dia buat seperti itu ya. Nah, pendaki FOMO, menurut Bang Nunu gimana pandangannya dengan pendaki FOMO ini? Ya, karena saya juga termasuk ya, kalau bisa dibilang saya juga pernah FOMO. Pengen ke gunung itu gaya-gayaan doang. Bawa kursi seperti ini, padahal ngerepotin diri sendiri gitu ya. Kecuali kita temanya campervan mungkin ya. Gimana menurut Bang Nunu pandangannya tentang pendaki FOMO? Pandangan tentang pendaki FOMO sah-sah aja sih, itu masih style sebenarnya, makanya gaya kita naik gitu. Ya. Style naik yang sekarang mah kan ada yang pendaki apa namanya, ada yang pakainya ultralight ya, ada yang konvensional ya, semua dibawa, ada yang bushcraft modelnya ya. Bushcraft, kita nggak bawa makanan, pokoknya nyari makanan di hutan, itu kan style ya. Maksudnya gaya mereka dan aman-aman aja sih selama mereka itu berangkat pulang selamat. Iya. Cuman kan yang jadi kendala ini, pendaki FOMO ini dia hanya pengen gaya-gayaan tanpa tahu medan dulu. Ya kan? Jadi ketika dia ada yang viral nih, ini ikut-ikutan lah istilahnya, ikut-ikutan. Pengen ke sini. Dia hanya mengandalkan istilahnya HP dengan kamera canggih, memorinya terjaga dengan baik, full, baterainya juga kuat, gitu. Hanya dengan selfie, jepret, update status, itu. Gimana menurut Bang Nunu dengan adanya pendaki FOMO ini? Oh gitu ya. Kalau masalah yang tadi apa namanya bushcraft segala macam itu kan style ya, style. Iya, FOMO juga style sebenarnya Bang. Oh udah termasuk style Udah sekarang? termasuk style Bukan ikut-ikutan udah. Udah stylenya mereka. Oh stylenya mereka. Aslinya begitu. FOMO itu style cuman ya bahasanya aja aja sih. Cuman kalau pendaki FOMO biasanya naik mereka pakai porter. Iya. Naik pakai porter karena bawaan banyak. Itu teh style gaya-gaya naik mereka. Aman-aman aja. Aman ya. Aman. Cuman saya juga heran aja untuk para pendaki FOMO ini. Kok bisa gitu ya? Saya aja yang dipersiapkan dengan matang gitu. Di jalur itu udah heboh, apalagi dengan yang pendaki FOMO ini dengan gaya-gayaan mungkin rasa antusiasnya gede gitu. Ya, cuman gitu. Biasanya yang sekarang ramai itu banyak kejadian, kebanyakan kan dari yang FOMO ini, yang mau ikut ikutan. Iya. Nggak tahu, udah dijelasin dari awal kan, mereka apa namanya, nggak asesmen dulu, maksudnya nyari informasi tentang gunung yang gunung naikin. Iya. Makanya balik jadi bahaya. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Bang Nunu atas kesediaan waktunya. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Kita buka lagi pertanyaan tentang menjaga kesehatan di jalur. Bang, ini mau nanya ya, mungkin melenceng nggak ya? Soal ini pas turun gunung ya, jalur turun. Gimana sih posisinya kaki itu yang baik pas turun? Mungkin kayak yang trek yang nggak ada tangganya atau yang cuma ngelos gitu aja, itu posisinya harus gimana kakinya? Atau miring atau gimana biar nggak kecengklak atau gimana gitu, supaya nggak cantengan. nggak cantengan, nggak ciga-liga lah. Gimana posisi kaki yang baiknya lah? Silakan Bang Nunu dijawab. Iya, kebanyakan kejadian cedera itu pas turun ya, kadang ankle. Setuju.
jadi turun. Sebenarnya settingan carrier juga harus ngaruh, jangan terlalu tinggi, agak turun ke bawah. Terlalu tinggi juga kan agak turun ke bawah carrier. Sama si tumit, kalau bisa mah apa namanya si belakang tumit dulu yang turun. Makanya harus disarankan pakai sepatu trekking. Jadi tumit dulu yang datang. Kalau posisinya tanah, tumit dulu yang datang ke sini, kan resiko keseleo begini. Sama kalau ketemu batu, ya kalau ketemu batu harus hati-hati, apalagi di lumut. Sampai sekarang tuh apa dari outdoor yang pro pun belum ada tuh ya yang sampai apa ke batu bisa nggak meleset, belum ada. Yang penting kitanya hati-hati aja, jangan terlalu gedebak-gedebuk lah bahasanya. Yang penting mah untungnya belakang tumit dulu turun biar lebih kita apa namanya injek air dulu si tanah itu. Kalau posisinya tuh apa posisi depan kaki, kemungkinan resiko ankle sama trekking pole. Kalau bisa mau bawa Yang nggak punya, Hah? yang nggak punya. ada nih kalau iya trekking pole ribet tapi bermanfaat buat keseimbangan semua. Ribet lah bawa trekking pole kayak mau ke Everest aja bawa aja trekking pole belum. Diinformasikan bagi yang tidak mempunyai perlengkapan silahkan apa namanya hubungi, ada di Serdang Kulon itu banyak lengkap ya, ada Bang Arab, ada silahkan dia buka stand untuk penyewaan alat outdoor. Ada juga Bang Irwan, dia berbase camp di Panyembir, base campnya ada di sekolahan SD. Silahkan hubungi untuk penyewaan apa namanya alat-alat outdoor. Dan kalau semisalnya mau kantor pengen kurang alat atau gimana semacam kayak gini ya, ini udah lengkap banget untuk kantor pen. Paham gak nih kantor pen apa? Hah? Jadi untuk kantor pen silahkan hubungi kedai sini ya, silahkan datang ke Singgah untuk perlengkapan kantor pen. Untuk sablon atau untuk pembuatan seragam dan yang lainnya silahkan hubungi Agam Panongan, yaitu Bang Nunu ya. Dia punya apa namanya konveksi ya? Ya, Punya konveksi. Jadi kalau bisa dibilang outfit saya malam ini juga hasil dari Bang Nunu. Termasuk tadi video yang kalian rekan-rekan lihat yang tim susur jalur itu semua mulai dari rain cover semuanya produksi oleh Bang Nunu. Jadi perjalanan tim susur jalur tadi yang kalian lihat semuanya dari Bang Nunu ya. Terima kasih Bang Nunu. sama-sama. Sering-sering lah. Jadi itu ya sekilas informasi aja. Yang mau sewa perlengkapan outdoor silakan hubungi Bang Arab, berlokasi di apa ya? AMD ya, di depan di sana. Terus ada Bang Irwan juga. Kemudian kantor pen silahkan datang ke Singgah untuk diskusinya mengenai harga atau alat-alat yang dibutuhkan. Datang ke Bang Apur. Kalau untuk pembuatan seragam dan yang lainnya silahkan hubungi Bang Nunu. Base campnya ada di mana silahkan tanya. Nomornya ada di bawah ini nanti. Ada di bawah ini. Kalau untuk penyewaan alat dokumentasi silahkan hubungi Bang Ami atau saya sendiri juga. Insya Allah untuk kamera dan yang lainnya, insya Allah untuk 2 tim atau 3 tim mah cukup lah, ketutup ya. Silahkan hubungi aja kalau yang perlu alat-alat dokumentasi. Sekarang kan zamannya ya. Kalau dulu mungkin saya juga ngalamin, kita mendaki nggak punya memori, nggak punya kenang-kenangan. Karena dulu itu susah, nggak punya kamera, HP G, nyit-nyitnya, bahasa nggak sih? Wahwe. Wahwe, Nokia, jadi susah, jadi nggak ada jejak. Kalau ditanya giat alam dari
tahun berapa. Kalau saya sebutin kayaknya nggak bakalan percaya karena nggak ada pembuktian gitu. Karena dulu kan nggak ada gitu. Jadi untuk sekarang kan yang banyak nih ya. Sekarang kan lagi jepret ke media, jepret ke media. Jadi yang pengen eksis dengan gambar yang lebih bagus, komunikasi aja. Ya, untuk alat outdoor tadi saya sebutkan itu Bang Abang Irwan, untuk konveksinya silahkan di Bang Nunu, kontak penal Bang Apuk, dokumentasi insya Allah saya dan Bang Ami juga bisa. Kalau mau ngopi bisa ke singgah gitu. Ngopi apalagi ya, ngopi. Oke Bang Nunu, obrolan kita, diskusi kita karena tidak ada pertanyaan lagi kita tutup aja ya. Terima kasih Bang Nunu. Mungkin hari setelah ini mau kemana lagi? Mau ngopi saya. Kemana? Ngopinya suka aneh nih. Kemarin aja waktu kita di camp di Lembah Tepus nih, jam 12 malam datang. Waktu kita di apa kemarin tuh? Cisangku datang juga. Cari kopi. Cari kopi doang. Terus habis itu pulang lagi subuh. Aneh. Sekarang mau kemana di sini? Oh, paling ke Kulon deh. Ke Kulon. Mau cari kopi. Mau cari kopi liong. Berarti kalau cari kopi liong, kayaknya Kulon banget nih. Oke Bang Nunu, terima kasih atas kesediaan waktunya, sehingga kita di sini bisa banyak belajar dan pengalaman Bang Nunu juga. Mudah-mudahan yang hadir di malam ini pulangnya bisa lebih terbuka. Oh, pendakian ini harus seperti ini. Oh, giat alam ini harus seperti ini. Jadi kita ngobrol, istilah kata Bang Apuk mah, kurangi gula dan omong kosong. Jadi pulang dari obrolan ini harus ada isinya, ya. Kalau kebanyakan gula terlalu manis, ya. Benar. Oke, cukup sekian. Saya Rano Putra dan Bang Nunu undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.